untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi yang maju, sejahtera, dan ihsan, telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau disingkat RPJM Pemerintah Kota Bekasi dalam suatu tahapan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Tahun 2016 di dalam tahapan RPJM bertemakan Tahun Infrastruktur dan Utilitas Kota. 2016 Tahun Infrastruktur dan Utilitas. Letak geografis Kota Bekasi yang berdekatan dengan Kota Jakarta menjadi pilihan tempat hunian yang ideal untuk para pekerja, khususnya yang bekerja di Jakarta. Hal ini berakibat arus komuter ke dan dari Kota Jakarta mencapai angka lebih dari 1 juta jiwa per hari. Hal ini masih ditambah lagi yang melintasi berasal dari belahan timur seperti dari Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan sekitarnya. Hal ini menjadikan tingkat kepadatan lalu lintas di Kota Bekasi yang berakibat kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, pemerintah Kota Bekasi telah melakukan pembangunan jalan dan jembatan di berbagai wilayah. Jembatan Tol Timur dibangun sebagai upaya memperlancar akses dari dan menuju pintu keluar Tol Bekasi Timur, baik yang menuju utara ke arah Mustika Jaya dan Bantar Gebang, atau ke arah timur menuju wilayah Kabupaten Bekasi, maupun ke utara yang melalui akses Jalan Joyo Martono. Peningkatan Jembatan Kartini. Pelebaran dan peninggian Jembatan Kartini dilaksanakan dalam mengantisipasi permasalahan tergenangnya jalan pada saat hujan. Hal ini yang menyebabkan terputusnya jaringan lalu lintas. Peningkatan Jembatan Hasibuan. Peninggian jalan dilakukan untuk memberi tempat yang lebih leluasa untuk pengaliran air yang ada di bawahnya menuju saluran sekunder dan sumber air baku untuk instalasi pengolahan air bersih PDAM Tirta Patriot di Teluk Buyung. Peningkatan Jembatan Jati Mulia berupa peninggian dan pelebaran diharapkan dapat menambah kapasitas arus lalu lintas yang melaluinya dan membantu kelancaran aliran air. Pembangunan Jembatan Cipendawa untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas dan mengurangi kemacetan di sekitar Pasar Rebo Jati Asih, juga memfasilitasi kelancaran angkutan sampah dari DKI menuju TPST Bantar Gebang. Berbagai pembangunan jalan baru dilaksanakan sebagai upaya membuka akses baru dan meningkatkan kapasitas jalan, sekaligus melakukan penataan kota dan membebaskan penggunaan lahan negara oleh penghuni liar yang sangat mengganggu fungsi infrastruktur yang ada. Selain jalan arteri, kolektor, dan lokal juga telah dibangun perbaikan jalan-jalan lingkungan di seluruh wilayah Kota Bekasi. Untuk mengantisipasi kemacetan jalan tol pada jam-jam sibuk, saat ini sedang dibangun jalan tol baru, yakni Tol Becakayu. Jalan tol yang menghubungkan lalu lintas dari arah utara Kota Bekasi menuju arah selatan dan mengarah menuju Jakarta terkoneksi dengan Tol Jor, Tol Tanjung Priuk, hingga ke Kampung Melayu. Tol Becakayu memiliki arti penting bagi pertumbuhan Kota Bekasi. Light Rail Transit atau LRT merupakan salah satu moda transportasi massal berbasis rel yang ramah lingkungan yang akan menghubungkan Kota Jakarta dengan kota-kota satelit lainnya seperti Kota Bekasi dan Bogor. Pembangunan LRT dilakukan secara elevated di atas tanah ruang milik jalan tol dan non-tol. Pengoperasian double track diharapkan bisa mengurai hambatan headway atau waktu antara kereta rel listrik dan kereta api jarak jauh, serta untuk meningkatkan frekuensi keberangkatan dan kedatangan kereta rel listrik serta mempercepat keluar masuk kereta api pada setiap stasiun. Dalam memberikan fasilitas bagi para pejalan kaki di tempat-tempat tujuan dan di tempat akses menuju kendaraan angkutan, telah dibangun jaringan pedestrian di Jalan Ahmad Yani, Jalan Kiai Haji Nur Ali, dan Jalan Hairil Anwar yang sekaligus juga menjadi aksesoris kota.
Penataan utilitas menjadi faktor yang sangat penting untuk mewujudkan kota yang indah dan tertata rapih. Dengan pedestrian yang tertata rapih dan asri, maka rasa aman dan nyaman akan dirasakan oleh pejalan kaki yang melintasi di area tersebut. Tahun 2016, Wali Kota Bekasi telah mencanangkan pembangunan 1.000 taman di seluruh wilayah. Hal ini sebagai upaya dalam rangka mendukung program Adipura dan menambah ruang terbuka hijau bagi masyarakat Kota Bekasi. Taman dan penghijauan di Kota Bekasi selain sebagai paru-paru kota dan penyerapan air, juga dijadikan sebagai tempat alternatif hiburan dan relaksasi bagi warga, juga untuk mempercantik estetika Kota Bekasi. Taman Gigi, Taman Pekayon, Taman Bantar Gebang, dan Hutan Kota dibangun dari anggaran APBD Kota Bekasi bekerja sama dengan pemerintah pusat, CSR, dan swadaya dari masyarakat Kota Bekasi. Pembangunan taman-taman ini juga bagian program dari program Aksi Kota Hijau atau P2KH yang juga merupakan implementasi dari Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dan difasilitasi oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Sebagai kota metropolitan yang berkembang dengan pembangunan di berbagai sektor, Kota Bekasi terus berupaya melakukan penataan jaringan utilitas dengan pembuatan ducting di bawah tanah agar tertata rapi. Ducting utilitas juga mempercantik tatanan dan estetika Kota Bekasi. Sebagai kota yang memiliki kontur wilayah datar dengan kemiringan rata-rata sebesar 2%, di mana asal wilayah merupakan rawa, maka terjadinya genangan di saat hujan dan adanya daerah rawan banjir menjadi permasalahan rutin di Kota Bekasi pada saat musim hujan. Sebagai langkah antisipatif, telah dilakukan berbagai upaya penanganan banjir dengan melakukan program normalisasi saluran drainase, perbaikan saluran air dengan penurapan, dan pembersihan saluran dari sampah dan sedimen. Upaya lain yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi dalam menanggulangi banjir adalah pembangunan polder tempat penampungan air. Saat ini di Kota Bekasi terdapat 39 titik potensial untuk dijadikan tempat penampungan air. Sampai dengan tahun 2016, Kota Bekasi telah selesai membangun beberapa polder penampungan air, yaitu polder Galaksi, polder pengasinan Rawalumbu yang telah dilengkapi pompa dan rumah pompa. Sementara beberapa polder juga dalam proses pekerjaan dan pembebasan lahan, yaitu polder Perumahan IKIP, polder Aren Jaya Bekasi Timur, polder Rawapasung, polder Rawabogo, dan Bedung Jaya. Kota yang siap berkembang adalah kota yang mementingkan kesehatan warganya. Dengan program pelayanan kesehatan gratis yang tersebar pada 39 rumah sakit dan 31 puskesmas di seluruh kecamatan di Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah dengan dibangunnya Rumah Sakit Umum Daerah 8 lantai yang diberi nama RSUD Dr. Casbullah AM, serta peningkatan pembangunan 2 puskesmas di Jati Sampurna dan Bantar Gebang menjadi rumah sakit tipe D. Sebagai mitra ibu kota serta sebagai kota metropolitan di Jawa Barat, Kota Bekasi bertekad membangun infrastruktur modern penunjang perdagangan dan jasa. Pemerintah Kota Bekasi membangun gedung perkantoran modern 10 lantai yang representatif terletak di Kompleks Kantor Wali Kota Bekasi. Dengan adanya gedung ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi. Infrastruktur penunjang bidang olahraga pun tak luput dari perhatian pemerintah Kota Bekasi. Stadion Patriot Candrabaga adalah bukti nyatanya. Stadion megah yang tidak kalah dengan Stadion San Siro di Milan, Italia ini adalah pusat kegiatan olahraga sekaligus sebagai ikon kebanggaan warga masyarakat Kota Bekasi. Pengembangan wisata pinggir Kalimalang menjadi sebuah prioritas bagi pemerintah Kota Bekasi. Terobosan dan solusi serta kreativitas dari implementasi pembangunan wisata pinggir Kalimalang akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi warga. Awalnya perekonomian Kota Bekasi hanya berkembang di sepanjang Jalan Haji Juanda dan sekitarnya. Tapi saat ini sebagai kota yang unggul dalam jasa dan perdagangan,
didorong oleh kesiapan infrastruktur pendukung yang memadai. Saat ini denyut perekonomian telah tumbuh pesat dari kawasan Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Kiai Haji Nurali, sampai dengan kawasan Harapan Indah dan wilayah Jati Sampurna yang berbatasan langsung dengan kota Jakarta. Infrastruktur pendukung pemukiman di Kota Bekasi berkembang pesat, salah satunya dengan membangun rusunawa bagi masyarakat kelas bawah. Pembangunan hunian vertikal dan pembangunan kota terpadu oleh pihak swasta juga sebagai jawaban untuk pemenuhan akan kebutuhan permukiman bagi warga masyarakat sehingga nantinya Kota Bekasi bisa bebas dari kawasan kumuh. Bangunan gedung sekolah terus ditingkatkan dan ditambah sesuai kebutuhan warga masyarakat Kota Bekasi yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Aparatur sipil negara dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dengan membenahi dan melengkapi prasarana gedung perkantoran dan terpusat pada satu kompleks. Diharapkan dapat memberikan pelayanan serta bekerja dengan penuh inovasi dan kreativitas. Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day yang dilaksanakan setiap hari Minggu diharapkan dapat mengurangi polusi dan meningkatkan budaya olahraga murah serta budaya jalan kaki dan bersepeda. Car Free Day di Kota Bekasi juga telah meraih penghargaan sebagai Car Free Day terbaik dengan peserta terbanyak dari Car Free Day di Indonesia. Berkunjung ke Kota Bekasi belum lengkap kalau belum menikmati kulinernya. Dengan misi pengembangan produk ekonomi lokal dan peningkatan UMKM, pasar tradisional, serta kawasan kuliner yang menjadi mesin pertumbuhan di Kota Bekasi. Gagasan-gagasan, ide, dan dukungan dari warga masyarakat Kota Bekasi dalam pengembangan dan kreativitas kota perlu terus dikedepankan sebagai bukti bahwa pemerintah Kota Bekasi selalu berkomitmen untuk mewujudkan Kota Bekasi yang maju, sejahtera, dan ihsan.